Oke teman-teman, selamat pagi. Jadi hari ini saya ada di depan musola baru ya. Ini alhamdulillah udah jadi musolanya. Keramiknya biru ya. Terus kemudian nanti kalau ada suara-suara ngegerinda itu karena mas-mas lagi bikin di sini ya. Jadi sambil masang atap ya, biar nanti tim saya kalau pas lagi ngantar makanan itu nggak kehujanan lainnya begitu. Jadi hari ini saya dapat pertanyaan bagus ya tentang kalau saya jualan foto manusia itu intinya saya perlu minta izin apa enggak. Saya lupa sih pernah ngomong, cuman saya akan bikin spesifik topik untuk hari ini. Jadi mudah-mudahan ini bisa menjawab semua pertanyaan teman-teman yang masih ragu untuk menjual foto manusia, takut diketok kepalanya, takut di intimidasi misalnya gitu. Jadi mudah-mudahan video kali ini bermanfaat buat teman-teman semua. Stay tune guys. Mas, niki mangke nek misale napa masang ngeten niki nek sedinten dados mboten to? Napa 2 hari? Oh, nggih. Niki nek niku anu napa jenenge mesane sing kadung rodino nek niku iki lho, Pak. Sing ngajengan, sing rambatan ngajengan. Oke. Nek niki mangke kadung. Oh, nggih. Niki ternyata sing ngajengan nggih jenengan tasik masang. Oh, nggih. Nggih, siap. Oke, nggih. Matur suwun. Nggih, sama-sama, Pak. Oke teman-teman semua, nama saya Bima Aditya. Jadi terima kasih sekali sudah datang ke channel YouTube saya. Jadi hari ini kita akan sharing secara khusus tentang apakah kita perlu meminta izin ketika teman-teman nanti akan memotret manusia ya. Jadi Mbak siapa tadi yang tanya? Mbak lupa namanya, DM Instagram deh. Jadi ini gini, kalau yang namanya foto ada gambar muka, ada gambar orang kebanyakan sini ya, saya nggak pernah yang namanya minta izin. Karena gini, ini saya ceritain dulu mindsetnya ya, bahwa kalau di dunia microstock itu akan ada 2 jenis foto ya, satu komersial, yang kedua editorial. Komersial itu adalah ketika foto orang tersebut kita foto, kemudian fotonya kita bikin kaos misalnya, kita bikin mug, kita bikin jam tangan, kita bikin merchandise, terus merchandise-nya atau produknya tersebut kita jualkan, itu namanya komersial. Itu kita harus meminta izin. Tapi kalau editorial itu berita. Berita itu kita tidak perlu meminta izin. Karena gini, yang namanya wartawan berita mau National Geographic, CNBC, kemudian Kompas, Jawa Post, dan lain sebagainya, itu kalau motret tampilin di berita, tampilin jadi headline di paper news gitu ya, itu nggak mungkin minta izin. Kenapa nggak mungkin minta izin? Satu, secara etika, kurang kerjaan kalau minta izin. Karena foto berita itu kan kita bisa foto demonstrasi nih, maksud orang lagi bacok-bacokan, orang lagi bunuh-bunuhan, kita minta izin kan ya malah dibacok kan gitu. Jadi kalau foto berita itu kita tidak perlu meminta izin. Nah, semua foto-foto saya yang ada mukanya itu adalah foto editorial, itu adalah foto berita. Masalah saya dapat uang itu tidak ada hubungannya dengan muka mereka. Kalau mereka marah, suruh lapor Shutterstock aja. Shutterstock, Pons5, Getty Image, iStock, Adobe Stock, no matter what it is ya. Itu selalu punya lembaga bantuan hukum, law firm. Jadi so far aman. Yang bermasalah tuh apa? Kalau di dunia maya, yang bermasalah adalah ketika kita sebagai kontributor itu mencuri fotonya seseorang. Itu urusannya sampai hukum. Yang pernah saya baca ya, bahwa kalau ada pencurian foto, ini jangan main-main ya. Ini dendanya, ini bisa sampai sekitar 300 sampai 500 euro atau kurang lebih misalnya sampai 7 sampai 8 juta every single download. Jadi ini bermasalah. Makanya pernah waktu itu ada chatting ini, Mas, kalau saya ngambil minta fotonya teman saya, kemudian saya jual, boleh nggak? Saya langsung bilang ini, itu namanya nyuri, itu nggak boleh gitu. Nah, masnya waktu itu yang tanya langsung marah-marah sama saya. Orang ditanyain baik-baik kok langsung nuduh saya mencuri gitu. Satu, kalau orang tanyanya udah seperti itu, berarti dia tidak paham sama sekali dengan dunia fotografi. Yang kedua, saya mending galak di depan, biar dia marah sekalian. Kalau dia marah, dia tidak suka channel saya, dia kemudian tidak jadi seorang kontributor, itu akan bagus untuk kehidupannya dia. Karena daripada dia nanti jadi salah satu kontributor yang membuat track record Indonesia itu jatuh di mata para agensi di seluruh dunia. Ini pernah terjadi di bisnis internet marketing, khususnya affiliate. Jadi salah satu platform itu benar-benar langsung mematikan, jadi shutting down networknya untuk di Indonesia. Itu mati semua kita. Itu
lebih dari 1 juta dollars commission affiliate itu mati semua. Itu gara-gara ada satu atau sekelompok orang affiliate pada waktu itu yang membuat track record Indonesia mati di jelek di mata dunia. Nah, sekarang kita kembali ke masalah izin atau tidaknya. Kalau misalnya, ini saya ngomong sederhananya gini ya. Kalau orangnya hidupnya sudah susah, maka ketika dia ngelihat mukanya dia dijual, kemudian yang jual dapat duit gitu, ini sudah nggak terima gitu. Cuman misalnya gini ya, saya pernah, muka saya itu tiba-tiba nongol di salah satu tabloid gitu. Saya tuh nggak marah tuh. Mukaku ada di tabloid itu loh gitu. Saya justru malah buat lucu-lucuan aja gitu, bahwa aku tampil loh di majalah ini, aku tampil di majalah ini. Masalah sih wartawan itu dapat duit. Ya saya juga punya duit teman-teman, jadi saya nggak perlu harus, wah masnya dapat duit, saya juga dikasih duit tuh. Saya bukan tipikal orang yang kayak begitu, dan memang saya melakukan hal seperti itu juga, itu tidak akan pernah dapat duit gitu, karena ya editorial, konsepnya berita itu udah persetujuan agensi seluruh dunia ya. Kalau editorial yang difoto nggak bisa nuntut gitu, karena konsepnya berita. Nah dari situ, kalau teman-teman misalnya nih pengen menjual sesuatu yang bersifat editorial, misalnya foto muka manusia, saya sudah punya gimana tipsnya. Saya kasih tahu deskripsi, kata kuncinya semua saya kasih tahu. Teman-teman kepengen menjual sesuatu yang bersifat architectural buildings, landmark segala macam, saya sudah sharing di link di atas tentang bagaimana cara menjualnya. Kemudian foto ada mereknya. Saya pernah motret ada logo Toyota Avanza, saya motret Pocari Sweat, saya motret apa lagi, cafe segala macam, itu kan ada mereknya. Itu semuanya aman, semuanya masuk editorial, semuanya ada linknya di atas. Jadi nanti teman-teman tinggal belajar. Jadi mudah-mudahan sampai sini teman-teman mulai paham. Sekalian saya mau coba sharing tentang karya-karya saya yang sudah approve di Pond5. Jadi kemarin saya dapat email footage saya lagi bikin kopi gitu, saya rekam ya. Itu pakai lensa 35 mm fix, f-nya 1,6, tapi saya nggak pakai 1,6 ya, saya pakai 2,0 ya. Link pembeliannya ada di bawah, teman-teman bisa beli. Lensanya murah, cuman 400-500 ribuan. Hasilnya good. Dia approve di Shutterstock, approve di Pond5, approve di Adobe Stock. Kemudian ada foto mamang-mamang bubur ayam, saya kemarin beli bubur ayam gitu ya. Itu ditolak di Shutterstock karena alasan noise, tapi keterima di Adobe Stock. Jadi buat saya sih sebenarnya menarik aja ya. Saya sekarang kan sedang dalam proses untuk masuk ke sebuah sistem di mana software yang saya pakai itu satu kali klik spread to all agency. Jadi biarkan sistem yang bekerja, kita cuma kerja satu kali, set and forget. Jadi ini prinsip ini saya sudah pernah sharing, bahwa sama seperti kita blogging dan membuat sebuah search engine optimization atau SEO yang bagus di sebuah blog post, ininya set and forget. Jadi begitu kita kerja, kita submission semuanya, satu kali klik semua spread. Saya sekarang masih dalam proses memulai bahwa saya upload manual di Shutterstock, di Pond5, di Adobe Stock, karena saya intinya perlu beli satu MacBook Pro ya, dengan tahun yang lebih muda. Kemudian saya installin satu software gitu. Dari situ saya bisa satu kali klik. Jadi sebelum itu ya santai aja, sekuatnya kita gitu. Kalau misalnya teman-teman, itu kan softwarenya berbayar ya. Kalau nggak salah bisa 500 ribu, mungkin 800 ribu per tahun. Ada renewable-nya atau nggak, saya juga nggak paham. Cuman artinya ya kalau mau bisnis dimodalin. Kalau nggak mau modal, tidur aja lah, nggak usah bisnis lah, karena bisnis itu kehidupan yang sangat keras gitu. Dari situ bagus sih. Artinya saya bisa bilang, kemarin saya juga sempat bilang ya, bahwa bisa dipastikan hampir 100% semua karya yang kita bikin itu bisa dijual. Jadi saya nggak laku di Shutterstock ya, laku di Pond5 nggak laku ya, laku di Adobe Stock. Pokoknya awal-awal tuh mungkin semuanya recehan sih, bisa jadi Shutterstock cuma dapat $1, ini $1. Cuman nanti at the end of the day, harapannya adalah portofolio semua semakin banyak. Kemudian authorization, artinya kita sebagai kontributor tuh makin dipercaya sama agency, sama orang-orang bayar seluruh dunia. Kemudian akhirnya kita bisa earning dalam jumlah ratusan sampai ribuan dolar per bulan dari kumpulan semua earning gitu ya. Ya yang penting ya intinya lama-lama tajir aja intinya gitu. Maka dari itu buat teman-teman yang kepengen daftar ke Pond5, itu saya juga sudah kasih link pendaftarannya di bawah.
Kemudian nanti saya ke depan saya akan buka channel juga perjalanan saya untuk di Adobe Stock. Jadi playlistnya gampang teman-teman, masuknya ke playlist, nanti ada playlist berburu dolar di Shutterstock, berburu dolar di Pond5, berburu dolar di Adobe Stock. Sama saya nggak tahu nanti saya masuk ke platform apa lagi. Jadi mudah-mudahan info ini bermanfaat ya buat teman-teman yang baru pengen belajar. Saran saya masuk dulu ke Shutterstock karena payout-nya cukup kecil ya, $35. Saya juga ada ebook di bawah, jualan foto dengan Shutterstock, dan Shutterstock itu teman-teman bisa baca. Kalau teman-teman beli ebook itu lebih komprehensif aja dibandingkan teman-teman nonton di YouTube, karena saya bicara tentang ratusan video. Saya punya lebih dari 600 video tentang fotografi. Jadi kalau males meretelin satu-satu ya baca ebook saya gitu. Jadi gitu, mudah-mudahan teman-teman bisa memahami bahwa sekali lagi kan yang namanya foto editorial itu tidak perlu minta izin, karena tidak memungkinkan untuk kita minta izin juga. Kalau misalnya mau minta izin, mendingan jangan masukin editorial, mendingan bikinin model rilis kalian sehingga bisa dijadikan komersial. Nah, perkara komersial atau editorial mana yang lebih mahal? Kalau kita bicara bisnis, bukan, apalagi digital kayak begini ya, ini bukan masalah mana yang lebih mahal gitu. Saya jujur nggak peduli. Saya pernah komersial dapat angka bagus gitu ya. Juga pernah editorial juga pernah. Jadi semua itu sama-sama menghasilkan duit buat kita. Nah, selama menghasilkan duit buat kita ya sudah selesai. Tujuannya bisnis kan cuma cari duit doang gitu. Jadi buat saya, kalau saya bisa minta model rilisnya, saya minta ya. Cuman saya lebih ke arah tipikal kontributor yang males dan tidak terlalu penting buat saya sebuah model rilis itu untuk saat ini. Maka dari itu semua foto-foto muka orang yang saya ambil semua menggunakan tanpa model rilis, sehingga itu adalah foto-foto editorial. Sekali lagi terima kasih teman-teman sudah mengapresiasi saya di dunia YouTube. Mudah-mudahan ini bisa membukakan pengetahuan teman-teman. Mudah-mudahan ini bisa membukakan rezeki juga untuk teman-teman semua. Saya Bima Aditya, kita ketemu di video besok pagi.